Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita series The Uncanny Counter part yang ketiga. Nah, buat yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali pengarahan tim terhadap Somun mengenai apa yang diharapkan dan mengingatkan dia untuk mengikuti Hana. Mengingat dialah yang mempunyai kekuatan tertinggi. Ketika mereka mencapai area target, tim memeriksa petunjuk mereka miliki, termasuk deskripsi tukang batu dan juga gadis remaja tersebut. Hal ini membawa mereka menuju Shinwang Stone Masonry dengan gergaji berdengung keras yang menutupi tangisan orang-orang di dalamnya. Di luar, Somun mendapati esensi bercahaya aneh berasal dari tanah dan juga mengagumi keajaibannya. Tidak lama, Somun mendengar desisan dari barbeque dekatnya dan mengikuti kebisingan yang ada di dalam. Ketika dia mengulurkan tangan dan juga menyentuh pria itu, Somun seketika melihat kilasan dari masa lalu, termasuk bagaimana pria tersebut bertanggung jawab terhadap orang hilang, termasuk poster orang hilang yang diberikan wanita sebelumnya. Konsentrasi hilang sesaat ini memberi orang tersebut kesempatan kabur, mendorong Somun keluar, berusaha dan melacaknya. Berdiri di atas menara tinggi, dia melihat pria dari jauh yang lepas landas dengan siswi ini. Somun memohon kepada Motak bergegas dan akhirnya kelompok mulai bertengkar. Cahaya aneh yang kita lihat tiba-tiba menduplikasi, menandakan awal dari wilayah yang melingkupinya. Somun mengambil keuntungan dari ini, memanfaatkan kekuatan desisnya, menjatuhkan pria tersebut. Memukulinya tanpa henti hingga Motak turun tangan, memberitahu dia sebab hampir membunuh pria tersebut. Bersama-sama Maeo memberitahu Somun bahwa dia perlu untuk memanggil roh jahat. Dengan bimbingan dari tim, dia melakukan ini, berhasil membawanya menuju Wigen, yang menjalankan kekuatan Yung. Somun ada di sana, dan ketika pria ini berusaha menangkap Somun, dia dimasukkan dalam penjara abadi berkat kekuatan Wigen. Usai dia mendapati akhir yang berantakan, pasangan pendaki dibunuh secara brutal di tangannya muncul di hadapan Wigen. Dia memperkenalkan diri dan memberitahu mereka dia adalah pemandu mereka untuk kehidupan usai kematian. Ketika mereka berdiri bersama, pasangan ini berterima kasih kepada Somun terhadap bantuannya dan meminta bantuannya sebelum mereka pergi. Kembali menuju Stone Masonry, Somun meminta maaf terhadap ledakan emosinya ketika polisi dan juga para medis dipanggil menuju di tempat kejadian. Saat mereka datang, tim bersembunyi mengawasi dari jauh ketika mereka bekerja. Somun menyebutkan orang tuanya adalah perwira juga, dan juga Sogwon merupakan nama ayahnya. Dalam perjalanan pulang, Somun merenungkan apakah akan memberitahu wanita yang membagikan brosur mengenai kebenaran yang dia cari. Ketika tim bolak-balik membahas, kita kemudian memotong kembali melihat lebih banyak masa lalu dari Motak. Secara khusus, 7 tahun lalu terbangun dari koma dengan amnesia. Dia terbangun dari koma usia 7 bulan, dan para dokter mengagumi kesembuhan dia luar biasa. Ketika Motak berpakaian, dia kebetulan mempunyai kartu nama yang disimpan di sakunya, yang ditunjukkan untuk Sogwon. Kini masuk akal bagaimana mereka mengenal satu sama lain, namun sementara potongan puzzle ada di sana. Mereka belum sepenuhnya selaras terhadap cara yang masuk akal saat ini. Dalam mobil, Somun tertidur lelap. Namun, ketika dia menyandarkan kepalanya di bahu Hana, dia mengambil kesempatan menyentuh tangannya dengan nakal
dan juga melihat masa lalunya. Ketika dia melihat langsung kecelakaan mobil, dia dengan cepat menarik tangannya kembali dan juga terengah-engah. Sementara, Hyuk-uh dan anak laki-laki lain dimarahi atasan mereka ketika mereka mendiskusikan pemukulan mereka lakukan. Ketika dia berbaris, Jeongyu bertanya apakah dia ingin mereka memilih Somun dan gadis tersebut. Di sekolah esok hari, para penindas yang sama tidak tertahankannya seperti sebelumnya, namun kali ini Somun mempunyai dukungan dan juga membela sesama siswa, mengambil ransel mereka, meluncurkannya menuju seberang jalan. Di belakang ini, Ungmin dan Juyong membawa Somun menuju atap dan menanyainya mengenai perubahan kepribadiannya. Somun mengakui dia dapat berjalan sekarang dan juga menunjukkan kepada teman-temannya secara langsung. Pelukan pun berlinang air mata, selanjutnya mengikuti saat mereka menyadari mereka kini dapat melakukan olahraga dan hal-hal lain tidak pernah bisa mereka lakukan sebelumnya. Tidak lama, Somun bertatap muka dengan orang-orang terkuat di kru Hyuk-uh. Mengingat betapa terintimidasi Hyuk-uh oleh orang ini, mereka semua terkejut ketika melihat Somun sendirian menghabisi mereka semua. Jeongyu dan lainnya tertawa sendiri sebab frustasi sebelum pada akhirnya memutuskan menindaklanjuti rencana awal mereka guna membutakan dirinya dan Hana dalam waktu dekat. Dengan Somun kini menjadi pahlawan dalam semalam, dia keluar bersama dengan teman-temannya usai kelas dan mulai belajar cara untuk mengendarai sepeda. Hanya saat truk lewat di jalan, dia mempunyai kilasan masa lalu. Di kedai, Hana memberitahu apa yang dapat dilihatnya dari masa lalu Somun. Dia ingat pemilihan wali kota yang kebetulan di tanggal yang sama Motak mengalami koma. Tentu, dia pria di atas atap sehingga apapun yang mengarah menuju titik itu masih belum diketahui. Bagaimanapun, mereka di sela Jangmul yang kembali menuju bar dengan maksud bertemu langsung dengan Somun. Dia tidak perlu menunggu lama hingga Somun muncul. Jangmul menyerahkan counter card-nya yang pada dasarnya kartu kredit darurat dan juga bahkan alat mematikan dan mengganggu kamera CCTV. Ternyata, kartu yang diberikan terhadapnya sama sekali tidak ada batasnya. Jangmul mengantar Motak menuju kantor polisi. Dia ingin tahu persis siapa yang berusaha membunuhnya dan juga dengan melakukan itu, membalas dendam terhadap mereka yang menganiaya dia. Di meja depan, dia menandatangani dokumen melihat beberapa kejanggalan terkait kasusnya. Motak tampaknya berusaha bunuh diri saat dia jatuh dari atap dan bahkan lebih buruk lagi. Laporan itu menyatakan dia mengemudi di bawah pengaruh sebelum dia melakukan hal ini. Investigasi ini dilakukan oleh Jeoyong. Motak menghubungi detektif yang bertanggung jawab, namun dengan melakukan itu, mengenali pria Changgyu dari masa lalu yang kebetulan berada di atap di malam Motak jatuh. Saat Kim datang, dia mencaci maki Changgyu, namun dia hanya merobek poster buronan sebab dia baru saja dikeluarkan dari list. Motak mengungkit hal ini dengan Kim, yang dia ajak bicara di luar mencaci maki sebab penyelidikannya ceroboh. Saat ini, walaupun Kim pergi begitu saja, Motak justru mengalihkan perhatiannya menuju rumah sakit, meminta seseorang wanita di sana untuk menghubungi Sogwon. Telepon berdering, namun saat tidak ada yang mengangkat, dia justru jatuh ke tanah ketika penampakan hantu aneh muncul dan menjatuhkannya. Sementara Somun dan Hana menemui Hui Yong, wanita yang membagikan brosur sebelumnya. Hana menjangkau dan menggunakan koneksi telepati menuju Somun juga, dan pasangan ini menghubungkan mereka berdua, sehingga mereka bisa berbicara dari akhirat dan juga mengucapkan selamat tinggal sekali lagi. 내가 딸한테 꼭 전해야 될 말이 있거든. Namun Hyuk-woo dan para pengganggu lain memutuskan tidak mengejar Somun, dan malah melacak Juyeon dan Ungmin, memukuli mereka berdua dengan senjata, memaksanya muncul sebelum dia membunuh mereka berdua, memintanya pergi ke pabrik terlantar. Somun tampaknya akan meledak sebab marah besar.